Ya, sekarang saya ke Prof. Henry. Prof. Henry, kasus doxing atau membocorkan data pribadi ke publik atau juga media sosial kan bukan hal yang baru. Tapi benar bahwa ini memang kerap terjadi, apalagi di era modern ketika kita mau balas dendam, kita marah kepada seseorang, bocorkan saja datanya ke publik. Bagaimana, Prof? Ya, ini memang merupakan fenomena yang sekarang terjadi. Sebenarnya tidak hanya doxing, tapi sebenarnya adalah perang komunikasi juga. Jadi pasca Pilpres, ya Pilpres 2014-2019, nampaknya memang ada dua kekuatan atau beberapa polarisasi yang ada di publik itu muncul di media sosial dan mereka itu intensif sekali melakukan semacam perang komunikasi, perang tweet dan sebagainya. Nah, salah satu cara perang itu salah satunya adalah pihak lawan itu dibongkar identitas pribadinya, doxing tadi. Sebenarnya kalau hanya sekedar perang opini, berpendapat, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi kalau sudah pakai doxing, kemudian melakukan illegal access ke milik sistem elektronik orang lain atau perusahaan, ini pelanggaran hukum. Makanya saya selalu mengingatkan ke banyak pihak, itu ya, silahkan berbeda pendapat, punya perasaan yang marah, itu hal yang manusiawi. Tetapi jangan sekali-sekali melakukan perbuatan yang sampai melanggar hukum. Karena kalau melanggar hukum ya nanti ketemunya sama teman-teman kepolisian, Pak Awi dan teman-teman gitu kan. Ini problema yang sekarang muncul seperti itu. Oke, terima kasih Prof. Nah Pak Awi, sebenarnya alasan dari FPH ini membuka data atau mengirimkan data ke akun opposite dari Bang Deddy Siregar, apakah karena sesimpel itu pernah dibully? Atau jangan-jangan ini ada sangkut pautnya karena sebelumnya Bang Deddy Siregar cukup banyak sekali yang begitu viral, trending topik mengenai kritikan-kritikannya. Ini bagaimana? Kalau dari pendalaman pemeriksaan tersangka memang yang bersangkutan simpati selama ini mungkin berhubungan atau mengikuti terus ya kegiatan Opposite 6890 ini kan, mungkin di kolom komentar atau apa, selama ini kan dia memang memperhatikan itu. Kemudian yang kedua memang yang bersangkutan tidak suka dengan DS karena akun-akun pendukung DS ini pernah membuli yang bersangkutan. Sementara sejauh ini cuma itu dua itu yang kita bisa angkat. Untuk dibalik akun opposite ini akan ditindaklanjuti juga atau berhenti sampai di FPH? Oh iya, karena memang opposite ini pasalnya mencukupi ya. Karena begini, kalau kita lihat yang pertama nanti tersangka kan masuk ke illegal access-nya, itu diatur di pasal 30. Kemudian kita juntukan pasal 46 Undang-Undang ITE, itu terkait illegal access. Kemudian yang kedua terkait opposite juga bisa kita kenakan pasal 32-nya karena di sana merubah, mengurangi, menambahkan, mentransmisikan tadi data pribadi orang lain di media sosial. Itu juga kita bisa kenakan, nanti kita juntukan ke pasal 48 untuk ancaman pidananya. Di samping itu kita juga lapiskan juga di Undang-Undang Telekomunikasi, itu memang jelas-jelas di sana diatur bagaimana kita tidak boleh mengungkapkan data pribadi seorang, termasuk juga di Undang-Undang Kependudukan juga ada di sana bahwasanya data seseorang tidak boleh disampaikan ke publik. Bisa cepat tidak kemudian polisi menangkap kalau misalnya usut tuntas langsung semuanya begitu ya, Pak Awi? Maksudnya gimana? Siapa di balik akun opposite? Karena opposite juga pernah ini tugas begitu PR. tendensius kepada Polri kan mengenai buzzer paslon tertentu, bagaimana? Ya itu PR kita untuk mengungkap siapa opposite, siapa di belakangnya. Tentunya kita bersabar, tim masih bekerja. Oke, nah di sini Babe supaya clear dan jelas ini, karena kan kalau misal dilihat-lihat runutan kasus Bang Deddy Siregar sebelumnya itu pernah memosting mengenai santri ini juga, kemudian terjadilah kasus kebocoran data dari Bang Deddy Siregar. Sekarang pelurunya mengarah ke Babe ini, bagaimana klarifikasi sekali lagi nih Bang Babe? Apa yang perlu diklarifikasikan? Oke, saya bilang begini, kalau umpamanya saya membantu seorang, dalam hal ini misalnya opposite, kasus ini sudah sekarang saya bantu sekarang atau sebelumnya? Apakah dia ini orang buron atau bukan? Apakah dia terlibat dalam satu kasus sehingga polisi mencarinya atau bukan? Kalau dia terlibat dalam sebuah kasus dan saya bantu, celaka saya membantu kejahatan. Tapi selama ini dia ini belum pernah ada kasus yang diangkat ke publik bahwa dia kejahatan.
maka boleh-boleh doang. Boleh-boleh kita ngebantu orang siapapun. Nah, masalahnya ini, kalau dia sekarang nih, dia jadi tersangka, polisi mengumumkan bahwa dia ini melakukan kejahatan, dia ini merubah, kalau sekarang ini kita bantu, nah itu berbahaya. Tapi kenal nggak sih Babe? Saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah berjumpa. Tapi kalau umpamanya akun Opposite itu punya rekening dan kemudian saya transfer dituduh, itu kita mesti buktikan dulu. Tapi jadi masalahnya bukan begitu. Masalahnya adalah dia ini penjahat atau bukan? Kita bantu dia ini dalam rangka melakukan kejahatan atau bukan? Gitu. Dia udah pernah berstatus penjahat yang dicari atau bukan? Kalau dia penjahat dan dicari, lalu kita bantu, wah itu namanya kita jahat. Tetapi apapun itu, selalu saya berpendapat percayakan kepada polisi dan harus dipantau juga, dipantau keprofesionalan polisi, kemodernan polisi dan keterdepannya sesuai dengan motonya promoter begitu. Dipantau aja, dipantau. Betul-betul terpercaya nggak, betul-betul modern nggak, betul-betul profesional nggak, betul-betul proporsional nggak. Apa mentang-mentang Pak Deninya ini orang yang buzzer ya, bukan oke, kalau beliau keberatan dibilang buzzer, orang yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi, sementara yang lain tidak, atau saya dianggap yang tidak mendukung pada waktu itu, akhirnya jadi tebang pilih. Nah itu biar publik yang menilai. Oke, mungkin terakhir kepada Prof. Henry. Prof. Henry, kalau misalnya melihat kasus ini sebenarnya sesimpel itukah kemudian ada seorang karyawan outsourcing kemudian sampai harus membuka data penggiat media sosial Denny Siregar ke publik tanpa kemudian ada embel-embel kasus di belakangnya lebih besar? Bagaimana, Prof? Ya, ini kan sebenarnya kalau pidana cyber atau tindakan kejahatan cyber itu kan selalu ada jejak digitalnya. Jadi lognya ada, siapa yang buka dan sebagainya ada. Bahkan di era digital ini semua perilaku kita kan sebenarnya punya jejak kan. Termasuk tadi Babe tadi pernah transfer ke siapa, itu pasti ada jejaknya. Itu polisi mudah sekali. Kalau polisi, penegak hukum itu punya hak, punya otoritas untuk membuka semua informasi elektronik, termasuk untuk melakukan intercept, termasuk membuka informasi yang tersembunyi, itu boleh. Mereka memang penegak hukum oleh Undang-Undang ITE diberikan haknya untuk melakukan intercept dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan lalu di era digital ini sebenarnya semua perilaku kejahatan itu mudah sekali terbongkar. Sepanjang ada awal jejak-jejak awal, ada bukti-bukti awal. Nah ini yang sering kali terjadi. Nah oleh karenanya saya selalu mengingatkan bahwa ini bukan persoalan perbedaan pendapat atau terkait dengan persoalan politik. Tapi yang menjadi masalah adalah ada persoalan hukum, ada pelanggaran-pelanggaran hukum, di mana yang pelanggaran hukumnya itu berimbas kepada publik tadi. Berimbas kepada publik yang jumlahnya jutaan. 160 juta pelanggan Telkomsel. Baik, terima kasih Prof. Henry. Terakhir Pak Awi, ini supaya apa ya? Kalau mau kritik kemudian tapi harus taat hukum ya, tahu gitu kalau misalnya apa yang kita lakukan ada konsekuensi hukumnya. Ini buat masyarakat untuk ya janganlah kemudian meskipun ada akses ketika nggak suka sama seseorang kasih data undang-undang ITE yang diganjar. Bagaimana Pak Awi? Ya pada intinya kita harus tahu ya bahwasanya dalam dunia medsos itu kita juga ada undang-undang di sana. Undang-undang ITE-nya yang mengatur bagaimana kita tidak boleh melakukan illegal access. Karena sebenarnya si karyawan seperti Telkom ini harusnya sudah tahu karena memang dia itu cuma diberikan akses untuk bisa customer service gitu loh. Jadi akses pun akses terbatas, harus ada perintah dari pimpinannya. Dan yang bisa membuka data seseorang ya yang pemilik data sendiri ya. Dia tidak punya kewenangan itu tapi dia langgar. Kalau kita semuanya tahu hukum, kita taat hukum, insya Allah kita tidak perlu takut kita bermedia sosial ya. Baik Pak Awi, terima kasih. Bapak terima kasih sudah klarifikasi sampai 2 kali ya. Mudah-mudahan mengerti publik. Nah, artinya gini, kok saya transfer orang jumlahnya berapa kepada siapa, kok juga diketahui publik ya. Tapi bisa karena ini menyangkut Babe, bisa dong kerjasama dengan polisi supaya bisa diungkap kasus ini lebih lanjut ya Babe. Dari awal saya disampaikan kepada polisi, yuk kita selesaikan saya dengan
terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Oke, tapi kalau tidak suka dengan seseorang bukan berarti kemudian membantu untuk membocorkan data, tidak begitu Bapak Tidak ya? akan, Oke. kita tahu hukum. Oke, Dan kapan baik, ini, baik, kapan baik. kejadiannya, diurutkan saja. Polisi kan profesional. Oke. Kapan Baik. urutannya? Bapak terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya, terima kasih Pak Awi, bahkan Terima juga kasih. terima kasih Prof. Henry, dan Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.